Pada video keempat ini, kita masih membahas tentang sistem urinarius, dan saya akan membahas tentang struktur makroskopis maupun mikroskopis ginjal, vaskularisasi serta inervasi, dan tentu saja korelasi klinis yang terkait. Seperti yang kemarin kita singgung pada video sebelumnya, saya sudah menampilkan beberapa struktur makroskopis ginjal ketika ginjal dipotong ya, ketika ginjal diiris. Kemudian akan tampak bagian-bagian seperti korteks dan medula. Kemarin ada korteks, piramis, begitu. Nah, kita akan ulang lagi bahwa korteks terletak antara kapsula renalis dengan piramis renalis ya. Kapsula renalis kita tahu pada video kedua, kapsula renalis ini adalah kapsula fibrosa yang membungkus jaringan ginjal. Dan piramis renalis ini adalah bentuk piramid yang merupakan bagian dari medula ginjal. Nah, korteks ini ada di luar medula, ada yang di antara piramis renalis, di antara piramis yang namanya kolumna renalis. Kemudian medula terdiri atas piramis renalis yang memiliki basis atau dasar ya, basis piramidis, memiliki apex atau puncak, apex piramis yang atau papilla renales ya, yang pada apexnya atau pada puncaknya tersebut terdapat lubang-lubang kecil yang dinamakan foramina papillaria ya, foramina papillaria. Lubang-lubang kecil inilah yang merupakan muara dari tubulus collectivus distal, tubulus collectivus ke arah calyx minor. Jadi ini adalah tampilan ginjal ketika di iris frontal. Kemudian ini adalah gambaran radiologis ketika sistem urinarius atau traktus urinarius dimasukkan kontras ke dalamnya ya. Jadi tujuan kita belajar anatomi salah satunya adalah supaya kita nantinya sebagai dokter bisa membaca, bisa memiliki gambaran radiologis. Ketika kita membaca gambaran radiologis, kita juga memiliki gambaran anatomisnya ya. Jadi kita bisa membayangkan, oh gambaran radiologis seperti ini karena kita memiliki dasar anatomisnya. Nah, ini kita lihat di sini adalah kapsula renalis ya, lapisan paling luar ini. Kemudian ini adalah korteks ginjal. Tadi bahwa korteks ini ada yang di bagian luar medula, tapi ada juga yang menjorok ke dalam yang dinamakan kolumna renalis. Kemudian yang segitiga-segitiga ini adalah piramis renalis dengan basis di sini dan puncak di sini. Puncaknya ini atau apex renalis atau papilla renales, di ujung-ujungnya terdapat foramina atau lubang-lubang kecil tempat keluarnya urin untuk menuju ke calyx ya. Calyx ada dua macam, calyx minor atau yang kecil nih, 1, 2, 3, 4 membentuk calyx mayor. Jadi beberapa calyx minor membentuk calyx mayor. Ini calyx mayor, ini calyx mayor. Beberapa calyx mayor akan masuk ke renal pelvis ya, pelvis renalis. Itu tadi struktur makroskopis ginjal cukup sederhana, sedangkan struktur mikroskopisnya bahwa di ginjal ini terdiri atas nefron. Nefron adalah unit fungsional ginjal yang bertanggung jawab untuk filtrasi dan purifikasi darah. Jadi fungsi ginjal untuk membentuk urin sebenarnya adalah fungsi ginjal untuk memfiltrasi dan mempurifikasi darah. Jadi membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme, kemudian dari zat-zat yang sudah tidak berguna bagi tubuh atau bahkan berbahaya bagi tubuh, toksin, dan juga untuk mengatur keseimbangan volume air dan garam di dalam darah ya, natrium dalam darah, serta fungsinya untuk mengatur asam basa darah. Nah, nefron ini bertugas untuk hal tersebut. Jadi setiap ginjal bisa terdiri atas sekitar 1 juta nefron, jadi banyak sekali ya nefronnya.
Nefron ini terdiri atas corpusculum renal, yang corpusculum renal ini ada bagian capsula Bowman dan glomerulus ya. Kemudian ada tubulus contortus proximal, loop Henle, dan tubulus contortus distal. Nah, nefron sendiri itu ada dua macam, ada yang namanya cortical nefron, yang di sini ya, cortical nefron. Jadi dia hanya sedikit bagian ansa Henle yang masuk ke arah piramis ya. Sedangkan juxtamedullary nefron ini ansa Henle-nya sangat panjang dan masuk ke dalam medula ya, ke dalam renal medula. Jadi ada juxtamedullary nefron dan ada cortical nefron. Nah, ini kalau kita lihat ini adalah corpusculum renal di bagian sini. Ini ada capsula Bowman dan glomerulus harusnya ada di dalam sini ya. Glomerulus di atas arteriol. Kemudian ini adalah tubulus contortus proximal atau convolutus proximal. Kemudian ini adalah lengkung Henle atau ansa Henle ya, atau loop Henle. Jadi loop Henle ini ada yang turun atau descending limb dan ada yang ascending thick limb. Kalau yang descending thin atau tipis ada bagian tebal dan bagian tipisnya. Nah, yang ascending ini bagian tebalnya itu kita lihat lebih panjang daripada bagian tipisnya. Nah, kemudian ada tubulus convolutus distal atau contortus distal, kemudian masuk ke tubulus collectivus. Nah, tubulus collectivus nanti yang mengarah ke foramina papillaria tadi. Nah, ada 3 fase pembentukan urin terkait dengan anatomisnya tadi. Ini ada kapsula Bowman. Ini di sini ada glomerulusnya terdiri atas arteriol afferent yang masuk ke arah kapsula Bowman, sedangkan arteriola efferent yang keluar dari kapsula Bowman ya, dari dalam kapsula Bowman sini ya, dari glomerulus ya. Nah, dari corpusculum renal. Nah, di sini di antara glomerulus ke kapsula Bowman ini terjadi filtrasi ya. Jadi disinilah terjadi filtrasi. Jadi filtrasi ini dilakukan oleh kapsula Bowman dengan glomerulus. Nah, Selanjutnya hasil filtrasi ini akan masuk ke tubulus contortus ya. Dalam tubulus akan terjadi reabsorpsi. Awalnya terjadi reabsorpsi dari dalam tubulus menuju ke darah. Nah, kemudian fase selanjutnya adalah terjadi tubular secretion, yaitu sekresi dari darah menuju ke urin ya. Jadi ada 3 fase, mulai dari filtrasi, kemudian tubular reabsorpsi, kemudian tubular sekresi. Saya kira detailnya akan dibahas pada kuliah fisiologi. Nah, pada anatomi ginjal juga terdapat yang namanya aparatus juxtaglomerular. Aparatus juxtaglomerular ini adalah suatu kompleks sel, kumpulan kompleks sel yang terdiri atas bagian dari jaringan arteriol afferent, kemudian ada arteriol efferent, kemudian di sini ada tubulus distal ya. Nah, di sini ada lasis sel. Ini ada namanya makula densa. Nah, jadi aparatus juxtaglomerular ini sangat penting nantinya untuk pengaturan tekanan darah di dalam tubuh. Sel-sel makula densa akan sangat
sangat peka terhadap perubahan konsentrasi natrium di dalam urin yang masuk ke dalam tubulus distal. Ketika konsentrasi natrium di dalam tubulus distal ini sangat turun, maka makula densa akan terstimulasi untuk selanjutnya menghasilkan renin. Nah, kemudian di sini juga di arteriole afferent ini ada juxtaglomerular cell juga yang ini juga akan peka terhadap tekanan pada arteriole afferent. Jadi ketika tekanan arteriole afferent itu turun, maka akan atau volume darah itu turun, maka dia akan juga mengirimkan sinyal atau terstimulasi sehingga ginjal akan menghasilkan renin ya. Dan di sini ada Lassie cell yang menghubungkan antar tiga struktur tersebut ya, ada tubulus distal, arteriole afferent dan arteriole efferent. Nah, ini bahwa nantinya renin yang dilepaskan ini akan mengakibatkan pengubahan angiotensinogen yang dihasilkan oleh hepar menjadi angiotensin 1. Selanjutnya nanti enzim angiotensin converting enzim yang ada di paru-paru ini akan mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, inilah angiotensin 2 inilah yang akan selanjutnya mengakibatkan vasokonstriksi, peningkatan sekresi aldosteron, peningkatan sekresi antidiuretik hormon atau ADH, dan meningkatkan sensasi rasa haus ya. Jadi ini akan menghasilkan nantinya diharapkan akan menghasilkan peningkatan tekanan darah. Dengan kita haus juga kita akan minum, kemudian harapannya akan meningkatkan volume darah.